Baik, di sini yang pertama ada pemengenaan ekonomi kelembagaan, perilaku dan nilai-nilai fundamental manusia. Nah, kelembagaan seringkali dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi. Namun, seperti yang dikonsepkan oleh Bardan, kelembagaan akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Nah, kalau secara definitif, kelembagaan ini bisa pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar. Nah, kelembagaan sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama, aturan formal, yang kedua, aturan informal, dan yang ketiga, mekanisme penegakan. Nah, aturan formal ini meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal ini membentuk sistem politik yang di dalam sistem politik ini terdapat struktur pemerintahan dan hak-hak individu, juga sistem ekonomi dan sistem keamanan. Nah, sedangkan aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia di mana mereka hidup. Nah, terakhir adalah penegakan bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Nah, sebagai abstraksi, Challen pada tahun 2000 mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan, yakni yang pertama, kelembagaan secara sosial diorganisasi dan didukung, yang biasanya kelembagaan ini membedakan setiap rintangan-rintangan atas perilaku manusia, misalnya halangan biologis dan rintangan fisik. Yang kedua, kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku. Yang ketiga, kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipandu maupun dihalangi. Yang keempat, kelembagaan juga mengatur larangan-larangan dan persyaratan-persyaratan. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi kelembagaan. Ekonomi konvensional sendiri menyelesaikan persoalan ekonomi secara praktis, sedangkan ekonomi kelembagaan berfokus menyelesaikan persoalan ekonomi secara spesifik sehingga terjadi perbaikan yang signifikan. Contohnya dalam ekonomi konvensional seperti membeli suatu barang, seseorang akan melihat harga. Misalnya, Salni ingin membeli jeruk, jadi Salni pergi ke toko buah yang berbeda dan menawarkan harga yang berbeda pula. Di toko A, harga jauh lebih mahal dibandingkan toko B, maka otomatis Salni akan membeli jeruk di toko B karena harganya lebih murah. Pada kenyataannya, transaksi terjadi tidak sesederhana itu. Ada faktor lain yang membuat transaksi menjadi sangat kompleks. Faktor tersebut yaitu faktor emosi individu itu sendiri, faktor ilmu sosial seperti budaya, dan lain-lain. Contoh dalam ekonomi kelembagaan, misalnya Salni pergi ke toko kue untuk membeli kue kesukaannya yaitu kue spikuk. Nah, di dalam toko tersebut, kue spikuknya ada 2 macam, yaitu buatan Malang dan buatan Surabaya. Nah, buatan Malang sendiri itu jauh lebih murah dibandingkan buatan Surabaya. Namun pada akhirnya Salni membeli kue spikuk buatan Surabaya karena kue spikuk ini adalah salah satu makanan khas dari Surabaya. Tentu keputusan Salni cukup tidak rasional karena Salni memiliki alternatif lain untuk mencoba kue dengan harga yang lebih murah, yaitu kue spikuk buatan Malang. Nah, faktor-faktor dari contoh tadi itu tidak diperhitungkan dalam ekonomi konvensional. Hal inilah yang membedakannya dengan ekonomi kelembagaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu solusi pragmatis dan evolusi sistem sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kedua, yaitu ekonomi kelembagaan adalah pragmatis. Apa sih yang dimaksud dengan kata pragmatis itu? Jadi pragmatis ini suatu sifat berpikir di mana cara berpikirnya itu praktis, instan, serta efektif terhadap apa yang kita lakukan. Jadi dapat diartikan bahwa ekonomi kelembagaan ini adalah pragmatis itu adalah ekonomi kelembagaan yang sifatnya itu praktis, instan, serta efektif. Nah, ada beberapa ahli yang menyatakan yang pertama itu kata ahli Witte, sebagian besar dari ekonomi kelembagaan adalah pragmatis, yang mana itu mempelajari fakta bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjelaskan masalah-masalah dan membuat kehidupan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, yang pada ahli kedua ini menjelaskan ekonomi kelembagaan itu selalu bertujuan untuk menciptakan representasi atau gambaran yang menyeluruh tentang proses ekonomi, baik dari sistem sosial yang kompleks, interaksi sosial yang ada di dalamnya, serta lain sebagainya. Sambil menyimpulkan 8 aspek dari ekonomi kelembagaan. Itu 1. Ekonomi kelembagaan cenderung menekankan pada proses evolusioner melalui terhadap ekonomi klasik yang percaya terhadap perubahan-perubahan dalam sistem harga.
Yang kedua, ahli-ahli kelembagaan menurut pandangan neoklasik mengenai pasar bebas dan pasar efisien. Mereka menambahkan pandangan tentang eksistensi kelembagaan mengadakan ada tindakan kolektif dari individu dalam masyarakat. Yang ketiga, ide penting yang dibuat oleh ekonomi kelembagaan adalah bahwa teknologi tidak lagi atau didapatkan dari sendirinya. Teknologi merupakan proses perubahan yang bersambungan, dalam itu menyebabkan perubahan yang penting pula. Dengan pandangan itu, teknologi bisa menentukan kesejahteraan dan keterjangkauan sumber daya fisik. Yang keempat, ahli kelembagaan mengutamakan pendapatnya bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam-macam dan dalam beragam hubungan kekuasaan hidup di masyarakat. Yang kelima, menurut Samuel, kelembagaan merupakan nilai yang tidak melihat harga relatif, namun kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial, dan perilaku. Yang keenam, struktur dan kelembagaan dan bisa menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Yang ketujuh, semua berpendapat bahwa ahli ekonomi kelembagaan lebih pluralistik atau demokratis dalam orientasinya. Yang kedelapan, ekonomi kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandangan yang menyeluruh atau mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif dan multidisipliner. Sekian dari saya, terima kasih. Hubungan kelembagaan dengan ekonomi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu kelembagaan dan juga ekonomi. Nah, singkatnya kelembagaan itu dapat diartikan sebagai suatu sistem yang melakukan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan ekonomi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang menelaah tentang keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, dan juga perdagangan. Nah, setelah kita tahu nih tentang apa itu kelembagaan dan juga ekonomi, ternyata keduanya itu memiliki hubungan. Bahwasannya suatu kelembagaan yang ada di dalam kegiatan ekonomi itu dapat menentukan seberapa besar hasil ekonomi yang didapatkan. Jadi dapat diartikan bahwasannya kelembagaan ini itu memiliki pengaruh terhadap pencapaian ekonomi. Maksudnya di sini adalah semakin baik suatu kelembagaan, maka semakin besar atau semakin baik nilai ekonomi atau hasil ekonomi yang akan didapatkan. Sebagai contoh nih, kelembagaan di dalam pertanian yaitu penyuluhan pertanian. Jadi semakin baik penyuluhan yang diberikan kepada petani, itu akan menghasilkan hasil panen yang baik pula atau kualitas petani yang baik pula. Nah, dari kualitas petani yang baik tersebut akan menghasilkan hasil panen yang baik serta memberikan nilai atau hasil panen yang lebih baik pula. Ekonomi kelembagaan dan ekonomi neoklasik memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, ekonomi kelembagaan dan ekonomi neoklasik ini percaya bahwa esensi dari ilmu ekonomi adalah bagaimana menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa yang sangat terbatas. Kedua, ekonomi kelembagaan dan ekonomi neoklasik ini percaya terhadap prinsip-prinsip kegunaan yang semakin lama maka semakin berkurang. Keduanya juga percaya bahwa apabila terdapat kenaikan harga, maka jumlah barang dan jasa yang diproduksi akan meningkat, serta jumlah barang dan jasa yang diminta akan menurun. Ada juga nih kesamaan baik ekonomi kelembagaan maupun ekonomi neoklasik. Keduanya ini yakin akan kemampuannya untuk mengatasi kompetisi pasar tidak sempurna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara ekonomi neoklasik dan juga ekonomi kelembagaan. Hal utama yang menjadi pembedanya yaitu dapat dilihat pada ekonomi neoklasik jelas sangat peduli terhadap perubahan atau konsekuensi yang terjadi akibat perubahan kegunaan kepuasan individu. Sedangkan ekonomi kelembagaan lebih memfokuskan pada analisisnya kepada transaksi yang terjadi antara dua atau lebih pelaku ekonomi. Dalam pendekatannya,
Ekonomi neoklasik tertuju pada pandangan materialistik yang mana lebih berfokus pada ilmu ekonomi, sedangkan ekonomi kelembagaan tertuju pada pendekatan idealistik yang berfokus pada hampir semua ilmu sosial. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya, ekonomi neoklasik bertujuan untuk diri sendiri, sedangkan ekonomi kelembagaan bertujuan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Berdasarkan ahli yang mencetuskannya, ekonomi neoklasik dicetuskan oleh Adam Smith dan juga Alfred Marshall, sedangkan ekonomi kelembagaan dicetuskan oleh Thorstein Veblen dan juga John R. Cummins. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekonomi kelembagaan baru, yang dimana ekonomi kelembagaan baru ini mulai berdekade pada tahun 1930 dan mulai dianggap penting di ekonomi kelembagaan itu pada tahun 1990. Ekonomi kelembagaan baru ini menempatkan dirinya sebagai pembangunan teori ekonomi kelembagaan non-pasar dengan fondasi yang digunakan itu adalah teori ekonomi neoklasik. Menurut ekonomi kelembagaan baru, perusahaan itu atau institusi itu digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar. Ekonomi kelembagaan baru telah mengeksplor faktor-faktor non-ekonomi. Salah satunya itu adalah hak kepemilikan dan hukum kontrak, sebagaimana mengatasi kegagalan pasar. Menurut ekonomi kelembagaan baru, adanya informasi yang tidak sempurna dan fenomena-fenomena free rider di dalam barang-barang publik itu dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar, sehingga kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan di ekonomi kelembagaan baru. Fungsi pasar yang berjalan dengan baik merupakan kumpulan dari kelembagaan yang mempunyai regulasi. Regulasinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah apa yang dapat diperdagangkan. Nah, yang kedua itu siapa yang melakukan perdagangan, dan yang ketiga itu apa aturan untuk menyelenggarakan perdagangan yang adil, dan yang keempat berapa banyak variasi harga yang diperkenankan. Nah, selanjutnya itu adalah kerjanya pasar ini dipengaruhi oleh sifat dan efektivitas dari kelembagaan non-pasar itu sendiri, yang dimana salah satunya itu adalah kelembagaan negara menyiapkan koordinasi masyarakat. Yang kedua, hak-hak kepemilikan non-pasar. Yang ketiga itu adalah aturan umum seperti level kejujuran memperlakukan masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas aturan yang meregulasi penggelapan dalam pasar tersebut. Nah, terus yang ketiga ini adalah perusahaan-perusahaan bisnis dan asosiasi mereka untuk mengkoordinasi kepentingan-kepentingan anggota perusahaan melalui ukuran-ukuran non-pasar. Dan yang terakhir ini ada aturan-aturan tata kelola interaksi, yang dimana interaksi ini adalah antar sektor pemerintah ataupun antar sektor perusahaan swasta. Sekian dari saya. Menurut New Institutional Economy, cabang-cabang ekonomi terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama, sejarah ekonomi baru, pilihan publik dan ekonomi politik, ekonomi sosial baru, ekonomi biaya transaksi, teori tindakan kolektif, ekonomi dan hukum. Di mana ekonomi sosial baru ini terbagi menjadi beberapa cabang lagi. Ekonomi sosial baru terbagi menjadi model sosial, lalu terbagi lagi menjadi teori hak kepemilikan dan juga ekonomi informasi. Dari ekonomi kelembagaan baru tersebut terlihat adanya spektrum atau cakupan yang sangat luas, bahkan melintas di luar disiplin ilmu ekonomi konvensional itu sendiri, seperti modal sosial dan tindakan kolektif. Secara eksplisit, cabang-cabang ilmu ekonomi kelembagaan itu ingin menunjukkan bahwa fenomena ekonomi tapi harus ditangani secara lebih luas.
Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ekonomi baru. Jadi, ekonomi kelembagaan ini muncul dari adanya kritikan yang ditujukan pada asumsi klasik dan neoklasik. Nah, di mana pada asumsi klasik dan neoklasik ini terdapat kegagalan pasar yang terabaikan. Di sini, peran dari ekonomi kelembagaan ini sebagai untuk mengusut apa yang menyebabkan kegagalan pasar tersebut. Dengan menggunakan pendekatan NII, kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi dan barang-barang publik diidentifikasi sebagai sumber terpenting dari terjadinya kegagalan pasar tersebut. Maka daripada itu muncullah ekonomi baru, yaitu ekonomi kelembagaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, selanjutnya itu ada pilihan publik dan ekonomi politik. Pilihan publik itu salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama masyarakat atau publik. Nah, di masa lalu banyak ahli ekonomi yang berpendapat bahwa cara untuk mencegah kegagalan pasar seperti monopoli itu dengan memajukan tindakan pemerintah. Nah, tapi ahli ekonomi pilihan publik itu juga nunjukin kalau ada yang dinamakan kegagalan pemerintah, yaitu beberapa alasan kenapa intervensi pemerintah gagal mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman itu punya tanggung jawab buat ngurangin kekuatan monopoli di bidang industri yang gak kompetitif. Terus Kongres juga sering ngelolosin undang-undang yang seharusnya buat ngelindungin masyarakat dari bahaya polusi. Salah satu pendorong utama teori keputusan publik itu karena kurangnya insentif para pemilih untuk memonitor masyarakat secara efektif. Para pemilih itu nggak peduli sama sekali sama isu-isu politik. Nah, terus nggak peduliannya itu jadi hal yang rasional. Walaupun hasil dari suatu pemilihan itu mungkin sangat penting, tapi suara satu orang pemilih itu juga jarang menjadi penentuan dalam suatu pemilihan umum. Maka dampak langsung dari pilihan itu hampir dibilang nggak ada. Para pemilih juga nggak punya kesempatan untuk nentuin hasil dari suatu pemilihan umum. Nah, terus ada ekonomi politik. Secara sederhana, ekonomi politik itu mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah, baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Nah, ekonomi politik itu ada 3 varian. Yang pertama ada ekonomi politik klasik atau neoklasik. Selanjutnya ada ekonomi politik Keynesian, dan yang terakhir ada ekonomi politik Marxian. Ekonomi sosial baru adalah cabang dari ilmu ekonomi kelembagaan, di mana di ekonomi sosial baru ini, Becker meyakini bahwa ilmu ekonomi tidak hanya berkaitan dengan persoalan teori, tetapi juga tentang pemakaian dan perilaku manusia. Baik, selanjutnya ekonomi biaya transaksi. Nah, biaya transaksi itu adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksa pertukaran. Yang mana di sini itu ada modal sosial yang didefinisikan sebagai sumber daya yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai, dan juga norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam artian upaya untuk mencapai tujuan bersama itu, maksudnya masyarakat ini senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma sebagai aturan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku, serta dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya itu juga ada teori hak kepemilikan, yang mana artinya itu menyangkut pengusahaan individu atas aset sehingga di dalam dirinya terdapat hak untuk menggunakan atau memindahkan atas aset yang dikuasai atau dimiliki. Yang terakhir itu ada ekonomi informasi, yang mana itu merupakan cabang dari ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana informasi dan sistem informasi yang mempengaruhi ekonomi dan keputusan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih.